Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Ciamis, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Ciamis, serta para siswa baru dan orang tua siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Ciamis tahun pelajaran 2020-2021 yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kehadirat ilahi Robi yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya serta berkat izinnya lah pada hari ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka dan menjalin silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan acara di hari kedua virtual masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMP Negeri 2 Ciamis tahun pelajaran 2020-2021. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan cahayanya kepada kita semua menuju jalan yang diridhoinya. Hadirin sekalian, adapun susunan acara di hari kedua virtual MPLS SMP Negeri 2 Ciamis tahun pelajaran 2020-2021 sebagai berikut. 1. Materi dari penanggung jawab program standar proses. 2. Materi dari penanggung jawab program standar kelulusan akademik. 3. Materi dari penanggung jawab program standar kelulusan non-akademik. Dan yang terakhir, materi dari penanggung jawab program lingkungan dan budaya sekolah. Hadirin yang saya hormati, untuk acara yang pertama, yaitu materi yang akan disampaikan oleh penanggung jawab program standar proses. Kepada yang terhormat Ibu Iis Rini Nurnaningsih SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Iis Rini Nurnaningsih, mengajar mata pelajaran matematika. Tugas tambahan sebagai pemegang program standar proses. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit cakupan dari standar proses. Saya akan sedikit memaparkan tentang standar proses. Nah, ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan siswa serta psikologis peserta didik. Nah, jadi nanti anak-anakku, kalian jika belajar bertatap muka, guru-guru kalian akan memberikan pembelajaran dengan metode-metode dan teknik-teknik pembelajaran yang menyenangkan. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan proses psikologis yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Nah, sikap ini terdiri dari dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta.
Keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan kepada ketiga ranah tersebut secara utuh atau holistik. Artinya, pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan demikian, proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang memiliki sikap pengetahuan dan keterampilan. Nah, pembelajaran tematik terpadu di SMP disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Proses pembelajaran SMP disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang dimulai memperkenalkan mata pelajaran dengan mempertahankan tematik terpadu pada IPA dan IPS. Nah, waktu yang lalu IPA itu adalah terdiri dari mata pelajaran biologi dan fisika. Nah, untuk sekarang cukup disebut sebagai mata pelajaran IPA. Begitu juga untuk IPS. Nah, kalau dulu itu adalah ada sejarah, geografi, dan ekonomi. Sekarang cukup dengan mata pelajaran IPS. Nah, mata pelajaran di SMP yang akan kalian pelajari yaitu adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jumlah jam per minggunya 3 jam pelajaran. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 jam pelajaran, Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, Matematika 5 jam pelajaran, Ilmu Pengetahuan Alam 5 jam pelajaran, Ilmu Pengetahuan Sosial 4 jam pelajaran, Bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Nah, ini untuk kelompok B ada Seni Budaya 3 jam pelajaran, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 3 jam pelajaran, TIK 2 jam pelajaran, Muatan Lokal Bahasa Sunda 2 jam pelajaran. Nah, ini jadi seluruhnya jumlahnya kalian dalam 1 minggu ini akan belajar selama 40 jam pelajaran atau sebanyak 40 jam pelajaran. Nah, ini untuk TIK, nah ini adalah satu-satunya di Kabupaten Ciamis, hanya di SMP 2 dipelajari tentang TIK. Nah, selain mata pelajaran juga dikembangkan kegiatan keagamaan. Kegiatan PPK atau penguatan pendidikan karakter. Dan ketiga, kegiatan KOK atau kebersihan olahraga dan keagamaan. Persyaratan proses pembelajaran. Nah, ini alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran. Waktu di SD mungkin kalian itu adalah 1 jam itu 35 menit. Nah, sekarang kalian di SMP 1 jam pelajaran itu terdiri dari 40 menit. Dan rombongan belajar, nah untuk SMP jumlah rombelnya itu adalah 3 sampai 33 rombel. Nah, kebetulan di sekolah kita ini adalah terdiri dari 27 rombel. Dan tiap kelas peserta didik itu per lembarnya itu adalah 32 orang. Maka sekarang kalian di kelas itu terdiri dari 32 orang. Nah, penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses dan hasil belajar secara utuh. Hasil penilaian autentik digunakan guru untuk merencanakan perbaikan atau remedial pembelajaran, pengayaan atau enrichment atau pelayanan konseling. Nah, jadi anak-anakku, nanti kalau misalkan kalian dalam ulangan harian ini adalah kalian tidak mencapai KKM, maka kalian akan mendapatkan remedial. Nah, kalau sudah mencapai KKM ke atas, kalian akan mendapatkan pengayaan. Dan kalau misalkan kalian belum juga mencapai KKM, maka kalian akan ada konseling ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan cakupan dari standar proses. Untuk saat ini mungkin PBM tidak dapat dilaksanakan dengan tatap muka, tetapi dilaksanakan dengan BDR atau belajar dari rumah, dengan PJJ secara online melalui WA Group, Google atau aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, walaupun demikian, mudah-mudahan kita dapat tetap belajar dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Semoga keadaan seperti ini cepat berlalu dan kita bisa belajar dengan tatap muka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh narasumber. Materi yang kedua akan disampaikan oleh penanggung jawab program standar kelulusan akademik. Kepada yang terhormat Ibu Ira Mariani SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Mariani, pemegang program standar kelulusan akademik, akan menyampaikan program yang Ibu pegang. Di antaranya yang pertama yaitu pengayaan dan tryout. Yang kedua, siswa berprestasi. Yang ketiga, olimpiade yang terdiri dari IPA, IPS, Matematika, FL2SN, OSN, Pentas PAI, dan Pasanggiri Bahasa Sunda. Apabila ada di antara kalian yang waktu SD-nya pernah mengikuti salah satu kegiatan tersebut, supaya lebih meningkat, Ibu harapkan nantinya dapat memilih salah satu dari program yang Ibu sebutkan untuk ekstra tersebut. Kalau ada penjelasan dari paparan Ibu yang belum dimengerti, apabila ada waktu memungkinkan untuk bertatap muka, kalian bisa bertanya pada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh narasumber. Sebelum kita meneruskan ke materi dari penanggung jawab program selanjutnya, mari kita simak materi dan strategi dari pengembang bidang akademik. Kepada yang terhormat Ibu Wolda Kagiling SPD, disilahkan. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ibu Wolda Kagiling mengajar matematika, dan pada saat ini Ibu dipercayakan untuk memegang bidang pengembangan akademik. Bidang pengembangan akademik melingkupi siswa berprestasi, kompetisi sains nasional atau KSN yang mencakup bidang IPA, Matematika, dan IPS. Berikutnya Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N. Berikutnya Lomba Penelitian Ilmiah Remaja Nasional atau LPIRN yang mencakup bidang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda. Yang berikutnya Pentas PAI. Bagi siswa yang berminat bisa mendaftar ke pembina masing-masing bidang dan akan diseleksi, dan yang terbaik akan diikutkan pada kompetisi tiap bidang dan akan dibimbing oleh pembina masing-masing setelah ada hasil seleksi sebagai calon siswa yang akan diikutsertakan pada kompetensi bidang tersebut. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih kepada Ibu Wolda Kagiling yang telah memberikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penanggung jawab program standar kelulusan non-akademik. Kepada yang terhormat Bapak Eto Suryaman SPD, disilahkan. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat jumpa dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Eto Suryaman. Bapak ngajar PJOK, ya. Tugas tambahan sebagai penanggung jawab program SKL non akademik. Apa itu SKL? SKL itu ada standar kompetensi lulusan.
Artinya diharapkan kalian nanti setelah lulus dari SMP Negeri 2 Ciamis itu sudah bisa berkompetisi dengan siswa-siswa yang lain dari sekolah-sekolah lain di SMA. Untuk itu Bapak sebagai non akademik, SKL non akademik, di sini sekolah memfasilitasi kalian untuk bisa berprestasi di bidang non akademik, ya, dengan mewajibkan kalian mengikuti beberapa ekstrakurikuler, ya, ekstrakurikuler di sekolah ini yang disediakan cukup banyak. Cuman di sini mungkin Bapak akan mengulas sedikit, ya, tentang beberapa cabang olahraga dan seni yang diekstrakurikulerkan, ya. Oke. Yang pertama yaitu adalah di sepak bola, ya. Sepak bola ini termasuk cabang olahraga unggulan di SMP Negeri 2 Ciamis. Kebetulan banyak siswa-siswi dari SSB Bulldozer, ya, yang masuk ke sekolah kita ini. Dan dari sepak bola ini sudah lumayan banyak menyumbangkan prestasi, ya, yang bisa dibanggakan untuk sekolah kita ini. Dan Bapak harapkan terutama bagi kalian yang dari SSB Bulldozer yang masuk ke sini supaya lebih berprestasi lagi. Kebetulan tahun kemarin juga ada siswa SMP Negeri 2 Ciamis yang ikut kompetisi tingkat internasional di Cina, ya, namanya Muhammad Farhan, dan alhamdulillah mendapatkan juara pertama. Dan diharapkan kalian yang masuk ke sini terutama yang dari SSB Bulldozer itu bisa menjadi Farhan berikutnya. Kebetulan yang masuk ke sini juga dari SSB Bulldozer ada yang pernah mengikuti tryout di Barcelona, ya. Selamat datang kepada Muhammad Iqbal. Mudah-mudahan kamu bisa lebih berprestasi di sini. Nah, beberapa cabang olahraga yang bisa diikuti ekstrakurikulernya mungkin lebih detailnya nanti diterangkan oleh Ibu Wiwin, ya, sebagai penanggung jawab atau koordinator ekstrakurikuler. Sekilas selayang pandang fasilitas yang bisa diberikan dari pihak sekolah untuk kalian bisa berprestasi dan bisa untuk membentuk kompetensi supaya kalian bisa berkompetisi di SMA nanti. Demikian, ya, anak-anakku sekalian, ya. Selamat bergabung di SMP Negeri 2 Ciamis. Oh ya, sebelum lupa, ya, Bapak punya channel YouTube, ya, channel YouTube. Bisa kalian subscribe, ya, di Etos Suryaman channel, ya. Itu silakan, nanti ada beberapa video yang bisa kalian banyak ambil manfaatnya. Oke, sekian, selamat bergabung, selamat berprestasi, ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, go. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh narasumber. Baiklah, mari kita simak materi dan strategi dari pengembang standar kompetensi lulusan bidang non-akademik. Kepada yang terhormat Ibu Wiwin Winirawati MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak peserta didik baru yang Ibu banggakan tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ibu Wiwin Winirawati sebagai guru PJOK. Di sini Ibu akan memaparkan tentang pengembangan ekstrakurikuler olahraga yang diunggulkan di SMP Negeri 2 Ciamis. Kegiatan ekstrakurikuler sangat berguna untuk pengembangan hobi, minat, dan bakat siswa pada hal tertentu. Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan ini merupakan suatu bentuk perhatian sekolah pada siswanya
agar melakukan kegiatan yang lebih positif. Ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler adalah berupa kegiatan-kegiatan yang menunjang dan mendukung program intrakurikuler, yaitu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penalaran siswa, membina membentuk karakter siswa, keterampilan melalui hobi dan minatnya, serta mengembangkan sikap yang ada pada program intrakurikuler dan program kokurikuler. Menyusun program dan strategi ekstrakurikuler yang diunggulkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang berkarakter, memiliki keterampilan dan daya saing siswa, serta memiliki kemampuan intelektual tinggi, cerdas dan pintar, namun juga memiliki nilai-nilai sosial dan spiritual yang baik sehingga mampu bersaing sesuai dengan visi dan misi sekolah. Di antaranya, yang pertama, memberikan reward kepada peserta didik yang berprestasi di bidang olahraga, di antaranya untuk dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya yang difavoritkan. Kemudian, pelatihan khusus untuk prestasi peserta didik dilaksanakan dengan narasumber atau pelatih yang sudah berpengalaman sesuai dengan program dan pendanaan yang relevan. Dilaksanakan menjelang kegiatan lomba atau pertandingan. Ketiga, waktu intensitas latihan 1 minggu 2 kali atau lebih. Melakukan latih tanding persahabatan untuk melatih mental pemain dan mengukur kemampuan tim. Kemudian prestasi yang pernah diraih dalam olahraga unggulan, yang pertama sepak bola. Seo juara 2 tingkat Priangan Timur, Alievo juara 2 tingkat Priangan Timur, Raplesia juara 2 tingkat Priangan Timur, dan tadi sudah disebutkan pemain-pemain itu sudah ke luar negeri ya. Kemudian untuk yang kedua adalah bola voli putri tingkat Komisariat O2SN juara 1, kemudian juara ketiga putri tingkat Komisariat O2 tingkat Kabupaten O2SN, kemudian juara ketiga dan keempat tingkat Kabupaten, Kota dan Priangan Timur. Untuk bola voli putra juara 2 tingkat Kabupaten, Kota dan Priangan Timur. Kemudian sebagian anak diambil untuk mewakili ke tingkat kabupaten. Untuk bola basket adalah menjuarai tingkat Komisariat O2SN. Kemudian sebagian anak mendominasi masuk ke SMA Negeri 1. Mari kembangkan bakat dan potensi olahraga di program Eskul Unggulan. Mudah-mudahan SMP Negeri 2 Ciamis lebih jaya di bidang ekstrakurikuler beserta kalian peserta didik baru. Ada slogan, meraih prestasi yang bernilai tinggi merupakan salah satu modal menjadi orang sukses. Majulah untuk meraihnya. Butuh perjuangan dan pengorbanan saat meraihnya. Kemudian dilampiri dengan foto-foto kegiatan, silahkan anak-anak untuk menyimaknya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh narasumber yang terhormat Ibu Wiwin Winirawati MPD. Hadirin yang saya hormati, beranjak pada acara selanjutnya, yaitu materi terakhir yang akan disampaikan oleh penanggung jawab program lingkungan dan budaya sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Sri Supriyadin SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Supriyatin, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tugas tambahan sebagai penanggung jawab
budaya lingkungan sekolah. Pada kesempatan ini, Ibu akan memaparkan secara singkat tentang budaya lingkungan yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Ciamis. Sebagai upaya dalam membentuk siswa yang memiliki disiplin, etika, estetika, dan karakter terpuji, dengan memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka di SMP Negeri 2 Ciamis diterapkan suatu budaya yang akan memberi dampak positif untuk para siswa, keluarga, dan masyarakat. Adapun budaya yang ada di sekolah SMP Negeri 2 Ciamis adalah: 1. Seluruh warga sekolah harus melaksanakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada siapa saja, baik kepada yang lebih tua maupun kepada yang lebih muda. Yang kedua, siswa ketika memasuki pintu gerbang sekolah sudah berpakaian rapi sesuai dengan tata tertib berpakaian yang sudah ditentukan. Adapun seragam pakaian untuk hari Senin dan Selasa menggunakan putih biru, ya, lengkap, ada badge-nya, ada nama dan lokasi, dan menggunakan sepatu warrior. Sedangkan hari Rabu, Kamis baju batik dengan bawahan biru dan sepatu warrior. Hari Jumat, Minggu ke-1 dan ke-3 baju busana muslim, ya, berwarna hitam putih, sepatu bebas, ya, tapi harus tertutup. Maksudnya tidak boleh menggunakan sendal jepit, ya. Nah, sedangkan untuk hari Jumat, Minggu ke-2 dan ke-4, ya, berpakaian olahraga. Selanjutnya, seragam pramuka dipakai saat latihan pramuka. Yang ketiga, seluruh siswa dengan didampingi guru pengajar jam pertama 15 menit sebelum belajar melaksanakan tadarus dan shalawat bariyah. Sedangkan untuk siswa non-muslim melaksanakan kegiatan keagamaan di ruangan khusus. Nah, ini contoh, ya, pakaian untuk hari Senin dan hari Selasa, ya. Jadi ada badge-nya, ada lokasi, ya, OSIS, dan nama lengkap, pakai topi. Nah, sepatunya sepatu warrior dan menggunakan kaos kaki harus berwarna putih, ya, dan sabuk berwarna hitam. Nah, selanjutnya untuk hari Rabu dan Kamis, nah, ini menggunakan seragam batik, ya, seragam batik. Nah, sepatu warrior, ya. Nah, tetap untuk sabuknya berwarna hitam. Dan untuk siswa perempuan, ya, yang menggunakan kerudung, ya, kerudungnya harus berwarna biru. Nah, selanjutnya untuk hari Jumat, ya, hari Jumat, nah, menggunakan Jumat minggu ke-1 dan ke-3, ya, menggunakan busana muslim, ya, putih hitam. Nah, kerudungnya berwarna hitam, ya. Nah, selanjutnya untuk hari Jumat minggu ke-2 dan ke-4, nah, ini menggunakan baju olahraga. Nah, insya Allah untuk tahun sekarang, ya, untuk laki-laki baju olahraganya itu panjang, ya, celana panjang. Selanjutnya untuk baju pramuka, ya. Nah, ini baju pramuka itu digunakan ketika latihan pramuka, ya, dengan waktu yang nanti ditentukan, ya, jadwalnya. Selanjutnya yang keempat, seluruh warga sekolah harus memelihara kebersihan lingkungan. Contoh,
mengambil sampah ketika ada sampah di sekitarnya dan membuangnya pada tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Nah, kita ingat sampah itu ada sampah organik dan sampah anorganik, ya. Nah, jadi kita harus bisa memilah, harus bisa membedakan, ya. Nah, dan tidak merusak atau mencoret-coret sarana sekolah. Selanjutnya, pada saat menggunakan kamar mandi atau WC sekolah, semua siswa harus menggunakannya seperti di rumah sendiri, ya. Jadi contohnya tidak boleh menggunakan sepatu, ya, jadi harus menggunakan alas kaki. Nah, itu diantaranya, ya. Selanjutnya, waktu istirahat kedua yang lamanya 60 menit atau 1 jam, ya, itu digunakan untuk makan siang dan sholat. Jadi setelah makan siang, seluruh siswa muslim melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Barokah. Nah, sedangkan untuk siswa non muslim melaksanakan kegiatan tersendiri di tempat yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan pembelajaran lagi, ya, sampai jam 14.30. Nah, setelah pembelajaran selesai, dilanjutkan dengan kegiatan keagamaan, ya, atau PPK sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan langsung melaksanakan sholat asar berjamaah. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan muhasabah. Kegiatan ini merupakan upaya sekolah dalam melaksanakan pembinaan dan peningkatan iman dan takwa para siswa terhadap Sang Pencipta, serta bagaimana para siswa menghormati kedua orang tua, serta menghormati guru dan sesama. Selanjutnya, setiap warga sekolah pada setiap hari Jumat melaksanakan kegiatan sebagai berikut, ya. Nah, pada Jumat minggu ke-1 dan ke-3, seluruh warga sekolah menggunakan seragam busana muslim. Yang non-muslim menyesuaikan. Nah, untuk melaksanakan kegiatan kebersihan di dalam dan di luar kelas, taman sekolah, dan lingkungan sekitar sekolah, yang dilanjutkan dengan sholat duha dan membaca surat Yasin bersama-sama di lapangan. Terus pada Jumat minggu kedua dan keempat, seluruh warga sekolah menggunakan seragam kaos olahraga untuk melaksanakan kegiatan kebersihan di dalam dan di luar kelas, taman sekolah, dan lingkungan sekitar sekolah, yang dilanjutkan dengan olahraga, diantaranya senam aerobik. Seluruh kegiatan budaya tersebut di atas mengandung maksud agar para siswa memahami dan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Sang Hari tentang pentingnya kebersihan dan mencintai sesama serta mencintai lingkungannya. Dengan demikian, anak-anak SMP Negeri 2 Ciamis akan memiliki karakter sebagai generasi penerus bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sesuai dengan harapan orang tua, masyarakat, dan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah, itulah paparan singkat tentang budaya lingkungan yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Ciamis. Seperti di sini, ya. Tadi Ibu katakan bahwa sebelum memulai, ya, KBM, jadi dibimbing oleh guru pengajar yang pertama kegiatan tadarus, ya. Terus, nah, di sini ketika hari Jumat minggu ke-1 dan ke-3, ya. Jadi sholat duha di lapangan, ya. Dilanjutkan dengan yasinan. Terus, nah, ini malam hari, ya. Jadi sewaktu-waktu nanti kalian ada muhasabah. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh penanggung jawab program lingkungan bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku saya yang tidak berkenan di hati semua yang hadir di sini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.